semua Allah jadikan dari kerahasiaannya. Makom tertinggi di dalam suatu pandangan ilmu adalah tingkat kerahasiaan, disebut dengan ma'rifatus sir. Kalau ma'rifatus sir ini sudah dijadikan sebagai pengendali dari seluruh makom, alangkah besar dan tingginya derajat ibadah kita kepada Allah. Dari awal kita telah mempelajari tingkat kefanaan yang dididik menjadikan dan mendirikan diri yang fana oleh Allah demi melaksanakan tingkatan-tingkatan yang tidak berwujud pada muka bumi ini, yang tidak memiliki asal usul. Maka kita tahap awal dikenalkan dengan diri fana fillah. Tapi di balik itu, kedudukan dan derajat pengetahuan ilmu akan melahirkan derajat diri dan martabat ibadah. Maka kita akan melirik kembali kepada kehakikatan rahasia Allah. Sebanyak itu naf-naf yang Allah dirikan. Na'aku fa'batin. Sebanyak itu diri-diri batin Allah jadikan. Seperti yang pernah kita kaji di awal-awal kita mulai membahas kajian itu. Tapi pada saat ini timbal saatnya kita berpikir, berbalik timba ilmu kembali kepada titian ilmu adalah diri. Kerahasiaan Allah sudah pasti mencapai tingkat kemustahilan bagi akal kita. Kemustahilan bagi akal itulah yang akan menjadi pacuan dan kajian, karena kita terbiasa dengan hal yang tidak masuk akal. Sebagaimana juga kita tidak memberikan peluang kepada akal masuk ke dalam pemahaman kita, tapi akal berfungsi untuk memberikan suatu hafalan, suatu harkat, pemberitahuan, analisa. Tetapi di balik itu dikatakan semua terjadi pada diri kita, dikembalikan oleh Allah kepada titian rahasia Allah yang ditajalikan, yaitu diri rahasia. Ihdinas siratal mustaqim. Diri din tajali nas manusia muttaqin yang sudah tingkat ilmunya mencapai ketakwaan. Mana dan bagaimana cara kita bertajali dengan kemampuan diri itu? Seperti juga saya pernah terangkan di kajian-kajian sebelumnya. Kalau kita sudah melihat titian Allah pada diri kita, yaitu adalah diri yang diamalkan oleh Allah sehingga terwujudlah sebuah kodrat, maka kita harus kembali memacu ke jalan tersebut. Bagaimana kita bertajali dan mentajalikan kodrat Allah dalam diri? Seperti juga diri mana yang menampung kehadiran Allah? Apakah semua diri bisa menghadirkan Allah? Tetapi yang dituju oleh Allah adalah diri yang bertajali. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim adalah diri rahasianya Allah, wujud yang halus, seperti yang pernah saya sampaikan dan saya kasih bayangan. Seandainya yang halus ini kita berikan mata, kita beri telinga, kita beri suara, kita beri nyawa, kita beri kodrat, seperti apa bentuk wujudnya itu? Itulah diri yang dikatakan diri
batin bagi Allah, yaitu yang berdiri bersifat. Diri yang tempat Allah bersifat inilah yang akan menjadi titian untuk mencapai kodrat ketuhanan di dalam diri. Mana kodrat yang menjadi ketuhanan dalam diri? Kembali kita melihat wujud yang nyata. Wujud yang nyata ini di dalam ibadah adalah dikatakan aku dizahirkan untuk menyembah. Tetapi di dalam wujud kodrat ilmu, dalam hukum ma'rifatullah, ilmu lenyap kepada aku wujud pada Muhammad dan Muhammad itu aku juga. Maka akhirnya diri yang terlihat ini adalah pacuan kodrat dari diri yang beribadah. An'am ta'alaihim. Na'an'am ta'ala. Tak inilah yang beribadah. Ya. Bagaimana kita mentajalikan diri yang halus kosong ini sehingga wujud an'am yang nyata ini di dalam bi alaihim, maka kita menghimpun alafa, kita himpun semua diri, menghimpun diri dengan kekuatan empat batin, dia masukkan na'an'am ta'alaihim, diri ta'alaihim ini, diri batin yang terlihat, am ta'alaihim, dengan kekuatan empat batin yang dia ambil. Empat batin apa? Empat batin suci. Apa empat batin suci yang dihimpun dari diri yang kosong ini? Itulah batin sultaniyah, muqadiyah, ya, sampai mencapai batin diniyah, sampai batin ruhaniyah. Empat batin tersebut menghimpun dan menutup dan memasukkan diri af'al ini, sehingga diri billah batin bi'alaihim ini menyaksikan bagaimana wujud na'an'am ta'alaihim itu sebagai wazahiru Rabbi wal batinu abdi, dan menetap diri batin Allah yang terlihat dari diri ihsan bi alaihim. Akhirnya benar wal batinu abdi, ternyata diri batin kita yang dipasangkan 7 kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat, dia tinggal di luar menjadi batin, menandakan keumatannya. Bara'a baqah al-batinu, yang batin yang berdiri menghadap kepada batin terlihat, yaitu batin Allah, batin Tuhan. Maka dengan ini, melalui rahasia demi rahasia, maka menjadi satulah kodrat tersebut, dan itu yang akan membawa kita ke alam kusyuk, dan kita bertajali ke dalam itu. Akhirnya kita hanya bisa melihat dirinya Allah, tapi tidak bisa melihat lagi diri sendiri. Berarti ma'rifatnya sudah sempurna, dia hanya mampu melihat diri Allah. Orang ma'rifat itu orang yang tidak bisa lagi melihat dirinya, yang dia lihat hanya semata-mata batin Allah yang terlihat. Maka dia lihat dan dia saksikan bagaimana gejolak menjadi satu dalam wujud Tuhan. Amin. Kalau yang batin di luar sudah menyatu dengan batin di dalam, bertajali dalam Al-Fatihah, menghujudlah amin, akulah sesungguhnya, inilah aku,
Min itu satu dalam bahasa munajat. Maka di dalam inilah kita baru mendapatkan keajaiban-keajaiban nanti setelah bertemunya batin bi alaihim dengan ta'alaihim dalam wujud, luput di dalam wujudnya Allah. Inilah sukun tadi. Jadi yang akan menjadi sukun itu adalah diri, dan yang akan menjadi Tuhan itu adalah batin yang terlihat. Maka inilah sebagai tajalli dalam tauhid ma'rifatullah, bahwasanya ra'aitimuni usolli, solatlah kamu seperti melihat aku solat. Nah itu dia, dilihat dia berwujud Muhammad, bisa dilihat berupa-rupa pada Adam, bisa dilihat dia batin am, bisa. Maka dialah dia Allahu alam, yaitu batin diri bi alaihim telah menjadi alamnya Allah. Allahu alam. Alam itu al-am, alam am, alam am, ya. Jadi dengan demikian salawatul fil mihrad, terjadilah mihrotnya sebuah solat tadi. Apa mihrotnya? Kalau mihrot Adam begitu melihat ke arah matahari terbenam, maka berpaling Muhammad menghadap kepada Allah. Itu mihrot tingkat Adam. Begitu juga tingkat kenabian, syariatul nabiin, berpaling menghadapkan Muhammad kepada wajah batin Allah, kepada batinnya sendiri. Maka disitulah Allah maujud kepada Muhammad. Tapi dikala kita sudah masuk kepada tingkat syariatullah, hanya diriku yang mampu menghadap kepadaku. Inilah kalau kita kan Allahu Akbar, Allahu Maha Besar. Jadi Allahu, aku Allahu, hu Allah, Allahu Akbar. Maka diri yang batin itu adalah batinnya Allah bi alaihim. Makanya dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, ada di dalam dirimu sendiri. Berarti diri itu adalah sifat daripada Allah. Jadi dengan kita mentajalikan atas nama zahir dan batin di telapak tangan kita ini, kita merangkul, menghimpun diri kita dan menutupi jasad kita, sehingga jasad itu sudah ada di dalam, dan diri yang halus, yaitu diri yang dikatakan sir atau sifat, itu ada di luar. Berarti sudah bertukar tempat. Maka selama kita melihat wujud batin Allah yang terlihat, maka disitulah komunikasi akan kita jadikan dan mengikut kepada wujud yang dituju. Berarti cara menjalankan solat tingkat syariatullah kita sudah mulai paham. Yang zahir masuk ke dalam batin, yang batin keluar ke dalam zahir. Itulah dikatakan salawatul fil mihrad, tingkat tauhid ma'rifatullah.